Halo Brovers, di video sebelumnya kita sudah recap alur cerita A Quiet Place Part 1 yang menceritakan tentang keluarga Abbott yang menjadi salah satu survivor dari bencana invasi yang dilakukan para alien, di mana alien ini kondisinya itu buta namun mempunyai pendengaran yang luar biasa. Di part sebelumnya, Regan Abbott ini akhirnya bisa menyadari kalau kelemahan dari para makhluk itu adalah gelombang suara dari alat bantu yang diciptakan oleh ayahnya sendiri sekaligus sutradara di film ini, yaitu John Krasinski. Tanpa banyak spoiler di pembukaan, langsung aja kita gaskan alur cerita A Quiet Place Part 2 and welcome back to Clip on X. Film dibuka di timeline waktu beberapa saat sebelum kejadian invasi yang dilakukan alien buta itu. Terlihat Lee Abbott yang kala itu berbelanja di Alfamart terdekat buat memenuhi beberapa kebutuhan keluarganya untuk persiapan menonton pertandingan pertamanya Marcus bermain baseball. Roger. Roger, I gotta, Third. What inning is this? Hinggalah tiba saat Marcus ini memukul namun berkali-kali tidak kena dan secara tiba-tiba seluruh peserta sekaligus penonton dikejutkan dengan sebuah meteor besar seukuran pesawat melewati mereka. Para peserta dan penonton pun dievakuasi dari daerah sekitar. Lee dan Regan membawa mobil yang satu lagi di dekat Alfamart. Sedangkan Evelyn, Marcus, dan si bocil berada di mobil yang dikendarai Evelyn. Saat sudah mengambil mobil, Lee kebetulan bertemu polisi sekitar situ dan berinisiatif untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba Nothing I know of. Just call. Let me call him back. Lee yang panik langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan di sisi lain Evelyn, Marcus, dan si bocil juga mengalami hal serupa. Karena melihat ibunya dalam bahaya, Regan dengan jiwa mamprangnya pun berusaha menyelamatkannya, namun Lee membawanya ke salah satu restoran dekat situ. Namun karena ada suara telepon masuk, makhluk itu langsung mencabik-cabik semua orang di restoran itu, tapi untungnya Lee dan Regan berhasil lari hingga akhirnya mereka bertemu Marcus dan Evelyn. Si bro yang berusaha menembak alien itu pun jadi santapan empuk. A Quiet Place Part 2 pun dimulai. Berlanjut time jump lagi ke waktu setelah Evelyn membunuh satu alien, yaitu hari ke-474. Di sini ternyata Evelyn berhasil membunuh dua makhluk yang sebelumnya menyerang mereka. Sedangkan Evelyn sendiri meletakkan bayinya di sebuah kotak dan memasangkan alat bantu bernafas dengan oksigen. Sedangkan Regan pergi ke ruang bawah tanah buat menganalisa kembali beberapa lokasi yang terdapat di peta milik ayahnya.
Siang harinya mereka memutuskan untuk pergi bersama sesuai peta yang sudah dibuat oleh Lee. Singkat cerita mereka sampai ke sebuah bangunan di balik pegunungan tadi. Namun Regan itu membuat suara gemercik botol yang membuat mereka harus bergegas pergi dari lokasi bunyi itu. Sedangkan dari kejauhan mereka sedang dimata-matai oleh seorang pria. Di saat pelarian mereka, Markus tanpa sengaja menginjak sebuah perangkap. Anjir, legitimate, bener-bener. Gelo ini tegang pisan ya dan. Karena teriakan Markus yang sangat kencang sekali akhirnya membuat satu alien datang, namun untung saja si Regan membawa pengeras suara yang dihubungkan dengan alat bantu dengar yang memudahkan Evelyn membucatkan alien itu. Saat sudah memasuki bangunan terbengkalai, tiba-tiba mereka bertiga diselamatkan oleh seorang pria yang membawa mereka ke ruang bawah tanah, lebih tepatnya di dalam berangkas. Saat di dalam berangkas, Evelyn menyuruh pria itu membuka maskernya dan orang itu adalah Thomas Shelby. Wah, anjing, enggak, beda. Bukan, nama dia itu adalah Emmett. Nah, Emmett ini merupakan salah satu teman dekat suaminya Evelyn dulu. Evelyn pun memohon pertolongan karena Markus sedang terluka dan bayinya takut dalam bahaya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Markus yang kakinya habis dibanjur vodka akhirnya tak sadarkan diri. Iyalah anjir, dibanjur vodka sih ya ih. Help you. Emmett pun menanyakan bagaimana cara kerja alat yang dapat melemahkan alien itu karena seumur hidupnya dia belum pernah melihat ada seseorang yang berhasil membuat alien itu kepalanya bucat. Di sini Evelyn juga turut berduka cita atas kematian putrinya Emmett yang bernama Nora. How does it work? Microphone. It just works. I don't know. I didn't reach the ball. Oh, what? And Nora? 11 weeks ago. But the pain just... It's come here. Night after night. Yes. Saat sedang beristirahat, Markus tanpa sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Beyond the Sea yang diputar di jaringan radio. Nah, di sini mulai jadi titik terang di mana Regan itu beranggapan bahwa ia bisa mencari menara radio itu untuk menyalurkan gelombang suara yang ia punya ke semua orang yang memang masih survive dan mendengarkan suara dari gelombang radio. Namun Emmett ini tetap bersikukuh menegaskan kalau tidak ada orang lain yang bisa survive. Kalaupun ada, ya umurnya itu nggak lama lagi gitu kan karena kehabisan bahan makanan. Regan pun memutuskan untuk memberitahu rencananya kepada Markus di mana dia itu akan pergi ke pulau tempat sinyal radio itu berasal. Namun Markus yang khawatir jelas tidak mengizinkan hal itu. Keesokannya, si Regan ini ternyata sudah pergi menuju pulau itu. Di sisi lain, Evelyn yang sangat khawatir pada Regan sangat memohon pada Emmett untuk membantunya mencari Regan. Lee is gone. It's a shame. Because if you were here, Lee, the kind of person worth saving. So please go find her. Di sisi lain, Regan ini akhirnya sampai di sebuah kereta tua yang sudah hancur karena serangan para alien. Saat ia mencoba mengambil first aid kit, tiba-tiba
Regan pun langsung buru-buru aktifkan gelombang suara itu dan menembak alien itu. Namun dia tidak kuat mengokang shotgun itu hingga akhirnya untung saja ada Thomas Shelby datang tepat waktu dan langsung menembak kepala alien itu sampai bucat, kemudian membawa Regan pergi dari sana. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Regan dan Emmett hingga akhirnya Regan ini meyakinkan Emmett untuk pergi ke pulau itu di keesokan harinya, sedangkan Evelyn yang kehabisan persediaan obat-obatan dan makan pun memutuskan untuk pergi mencarinya, namun ia singgah sebentar gitu kan ke makam anaknya yang paling kecil dulu untuk meletakkan cincin pernikahannya. Di sisi lain, Regan dan Emmett sudah sampai di pesisir. Hingga saat malam tiba, mereka sudah berada dekat pelabuhan, sedangkan Evelyn juga sudah sampai di supermarket dekat kota. Emmett kemudian menemukan seorang anak perempuan, namun secara tiba-tiba ia diikat, yang kemudian Emmett dan Regan dikepung oleh beberapa survivor daerah situ. Di sisi lain, si Marcus juga nggak sengaja menjatuhkan beberapa barang karena kaget hingga membuat alien itu berdatangan, sedangkan Evelyn sudah dalam perjalanan pulang. Nah loh, kan di rumahnya lagi banyak alien ya. Marcus yang panik pun langsung masuk ke brankas, namun tanpa sengaja dia itu terkunci dari luar. Evelyn yang mendengar anaknya dalam bahaya pun langsung datang ke gedung itu, sementara si Marcus berinisiatif untuk memberi adiknya nafas buatan. Evelyn kemudian juga berinisiatif dengan membakar alien itu dengan meledakkan tabung oksigen. Namun ternyata mereka itu tidak mempan oleh api. Untung saja karena ada suara gemercik air, pergerakan Evelyn tidak terdengar dan langsung menyelamatkan Marcus yang sudah kehabisan oksigen di dalam brankas. Regan dan Emmett yang sedang dibegal berinisiatif juga untuk memutarbalikkan keadaan, di mana Regan itu loncat ke air, sedangkan Emmett menahan salah satu pria kemudian mengikatnya dengan tali yang terdapat beberapa kaleng yang sangat berisik sekali. Singkat cerita, orang-orang suram itu tewas diserang alien, sedangkan Regan dan Emmett berhasil selamat dari salah satu kapal.
Hebatnya lagi, Emmett berhasil mengamankan alat itu di mulutnya karena tadi dia itu sempat kecemplung. Mereka pun memutuskan berlayar hingga sampai ke pulau itu, dan saat tiba di sana ternyata ya, di sana banyak sekali survivor yang menetap tinggal di sana dan hidup damai di pulau itu tanpa gangguan alien-alien suram. Mereka pun disambut hangat oleh para survivor, diberikan makanan, minuman hangat, serta berbagi api unggun. Salah satu survivor yang diperankan oleh Jimon Honsu pun memahami Emmett dan Regan yang datang ke pulau itu karena lagu dari sinyal radio yang ternyata sengaja mereka putar untuk memberitahu para survivor lainnya bahwa kelompok survivornya itu berada di pulau ini. Dia pun kembali bercerita pada saat pertama kali orang-orang berbondong-bondong ke pulau itu, namun hanya 2 kapal yang berhasil berlayar karena ya berebutan gitu dan akhirnya berisik. Aliennya pun datang dicabik-cabik dah tuh. Emmett pun kemudian memberikannya alat milik Regan yang nanti bakal disiarkan lewat gelombang radio. Saat di pagi hari, Emmett baru menyadari bahwa ada satu perahu hanyut yang membawa satu alien. Emmett yang ketakutan edan langsung ngibrit gitu kan buat kasih tahu survivor yang lain kalau ada alien menyerang, namun terlambat. No. Thank you. You heard the song. Figure it out. Figuring it out. How long? We were in this city when we heard that. So as soon as people saw the first one get out safe, that's when they started screaming. Semua survivor dibantai oleh satu alien itu. Sedangkan Emmett, Regan, sama si Bro pergi pakai mobil Dominic Toretto buat memancing alien itu menjauhi pemukiman dan pergi ke penyiaran radio. Sesampainya di sana, si Bro ini ditarik sama si alien tadi. Sekarang tersisa Regan dan Emmett yang berusaha menyiarkan gelombang suara itu ke sinyal radio. Sampailah mereka ke ruangan penyiaran, namun Emmett terkena cakaran dari alien itu hingga akhirnya Regan memutuskan untuk menggunakan alat itu terlebih dahulu agar alien itu menjauhi Emmett. Kemudian dia langsung memancingnya kembali menggunakan musik. Saat sudah dekat baru deh ditempok pakai gelombang suara itu, yang mana di saat yang bersamaan Evelyn juga sudah terpojok oleh alien. Kemudian Marcus mendapat siaran radio gelombang dari Regan. Kemudian kedua anak Evelyn ini memberanikan diri untuk membunuh alien itu dan film pun berakhir. Oke, film keduanya ini menurut gue lebih baik ya daripada film sebelumnya karena ketegangannya lebih terasa. Dan filmnya juga nggak terlalu sunyi seperti film pertama. Karena kalau terlalu sunyi juga kan rada ngantuk nggak sih? Oke, mungkin segitu dulu recap alur cerita dari A Quiet Place Part 2 tahun 2021. Buat yang mau request silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Gue Clipon X pamit undur diri. And Bella Ciao.